Habea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Protes gangguan jaringan listrik mahasiswa geruduk kantor PLN Buruh. Mencuri di sejumlah toko, seorang pemuda Ternate diringkus polisi. Memasuki usianya ke-450 tahun, Pemkot dan warga Ambon memeriahkan HUT Kota Ambon. Sejarah yang panjang. Satu yang pertama saya sebutkan bahwa sejarah ini jauh sebelum Indonesia merdeka. Betul ini. Puluhan elemen mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Place di Kota Namlea, Kabupaten Buruh, mendatangi kantor PLN cabang Namlea. Kedatangan pedemo ini untuk bertemu pimpinan PLN Namlea Buruh. Mereka menuntut pihak PLN memulihkan jaringan listrik di Kabupaten Buruh yang sering mengalami gangguan. Mereka juga kecewa terhadap pihak PLN yang lamban dalam menuntaskan masalah jaringan listrik di Kabupaten Buruh. Ketegangan antara mahasiswa dan pihak PLN sempat terjadi saat pengunjuk rasa meminta audensi dengan manajer PLN Namlea di dalam ruangan, namun ditolak manajer PLN. Dengan siapapun, kami datang ke sini betul-betul karena lihat kami, karena betul-betul keresahan dari para masyarakat yang mana keganjalan terkait dengan pihak PLN yang tidak bertanggung jawab pada hari ini, Pak. Menanggapi persoalan ini, manajer PLN cabang Namlea, Lutfi, mengatakan pemadaman jaringan listrik PLN di Namlea akibat pemeliharaan komponen listrik PLN. Mari kita diskusi secara ilmiah di dalam. Pak, yang pertama adalah yang untuk tujuan pemeliharaan. Nah, kalau itu kita pasti umumkan dulu Pak kepada masyarakat. Kemudian yang akhir-akhir ini sering terjadi, semuanya itu berasal dari eksternal. Contoh baru-baru saja pagi ini, ada masyarakat yang tebang pohon sehingga timpa dan jaringan PLN rusak. Kemudian yang sebelumnya ada truk tronton yang tabrak kabel. Pedemo kemudian melanjutkan aksinya ke kantor bupati dengan tuntutan yang sama. Sofian Muhammadiyah dan Juhri Samaneri melaporkan dari Buruh. Mari kita diskusi. Seorang pemuda Ternate diringkus polisi usai mencuri di sejumlah toko di Ternate. RA umur 25 tahun yang tertangkap kamera CCTV saat mencuri diringkus polisi di tempat kosnya di Ternate. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengaku nekat mencuri karena menggunakan uangnya untuk berfoya-foya. Ini adalah RA, pelaku pencurian dengan kekerasan. Yang bersangkutan ini melakukan 3 kali atau di TKP. Yang pertama adalah di toko Al-Nizam tanggal 25 Juli 2025, kemudian yang kedua toko Edam tanggal 5 Agustus dan toko Rizki tanggal 14 Agustus. Semuanya dilakukan pada malam hari atau dini hari. Pencurian di sejumlah toko dilakukan pelaku sekitar bulan Juli hingga Agustus. Selain menahan tersangka, polisi juga menyita uang tunai puluhan juta rupiah serta barang bukti lainnya yang diduga hasil kejahatan. Kini pelaku telah ditahan polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Iki dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ternate. Kantor wilayah Bea dan Cukai Ternate memusnahkan ribuan barang sitaan tanpa pita cukai. Berbagai jenis barang yang dimusnahkan dengan cara dibakar dan ditumpahkan ini, yaitu rokok jenis sigaret kretek sebanyak 430.000 batang, serta minuman mengandung etil alkohol sebanyak 26,6 liter. Pemusnahan barang ilegal ini dilakukan di pelataran kantor Bea dan Cukai Ternate. Hasil penindakan Bea Cukai Ternate dari periode 2023 sampai Desember 2024 yang telah ditetapkan menjadi barang menjadi milik negara berdasarkan keputusan
yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Negara, dalam ini kantor KPKNL Ternate. Pemusnahan dilakukan oleh Bea dan Cukai bersama aparat penegak hukum dan lintas stakeholder. Bea Cukai Ternate terus melakukan patroli guna mencegah barang-barang ilegal masuk ke Ternate dan sekitar sehingga merugikan negara. Iki dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ternate. Tiga hari tadi angkut sampah menggunung di sejumlah titik. Seperti di kawasan Tanjakan 2000, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Bahkan kondisinya semakin parah hingga nyaris meluber ke badan jalan. Padahal biasanya sampah di lokasi ini setiap hari diangkut petugas. Belum diketahui apa penyebabnya, namun diduga akibat kurangnya armada sampah milik Pemkot Ambon. Sampah ini sangat meresahkan warga serta pengguna jalan di sekitar lokasi, sebab mengganggu pemandangan serta mengeluarkan bau busuk. Sering lewat sini. Iya. Bagaimana tanggapan abang sendiri terhadap sampah yang di depan ini? Ya mengganggu sih. Mengganggu ya. Jadi apa harapan abang sebagai warga kota sini? Aduh, warga-warga buang sampah di dalam lah. Jangan di luar-luar jalan gitu ya, karena mengganggu lalu lintas. Karena itu mengganggu lalu lintas juga ya. Iya. Menggunungnya sampah di sejumlah titik ini karena kurangnya kesadaran sebagian warga untuk membuang sampah pada tempatnya. Pemerintah didesak untuk menyingkirkan sampah ini guna terhindari dari penyakit. Masyarakat juga diimbau untuk tertib membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan selalu bersih. Muhammad Sarusunet dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon.